Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial mentakhrij hadis menggunakan Maktabah Syamilah. Di sini saya sudah membuka aplikasi Maktabah Syamilah. Langsung saja kita klik kaca pembesarnya. Lalu kita cari matanya, kita klik di bagian sini. Lalu kita cari kitab yang ingin kita tahrij. Hadis yang ditampilkan ini program Maktabah Syamilah berasal dari kitab Sunan Abu Daud, kitab At-Taharah, bersuci, pada bab tentang penjelasan bahwa kunci salat adalah bersuci. Tampilan ini menunjukkan struktur sanad dan matan yang lengkap dengan nama-nama perawi berwarna biru dan teks penting seperti nama Rasulullah serta kata-kata penting lainnya yang warna merah untuk membedakannya. Nah, di sini perawi pertama bernama Muhammad bin Abdul Al-Malik bin Zunjuyah yang bergelar Al-Hafiz, asalnya dari Baghdad. Baiklah, kita lanjut ke pandangan ulama tentang sanad yang pertama, perawi yang pertama. Muhammad bin Abdul Malik bin Zunjuyah adalah seorang perawi yang disebut dalam sanad hadis. Para ulama memberikan penilaian beragam terhadapnya. Yang pertama, Ibnu Hibban ini memasukkannya dalam kelompok thiqah. Terus Ibnu Adl menyatakan bahwa ia meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar, namun tidak ditemukan kebohongan padanya. Yang selanjutnya, Abu Hatim menilainya soduk, tetapi hadisnya tidak kuat. Yang selanjutnya, Al-Khalal dan As-Sauri menyebutnya bahwa ia digunakan dalam riwayat, namun dengan kehati-hatian. Selanjutnya, Al-Fasawi mengatakan bahwa ia termasuk perawi yang ditulis riwayatnya tetapi tidak memberikan penilaian yang tegas. Bisa disimpulkan, ini dinilai jujur oleh sebagian ulama, namun sebagian lain mengkritik sebagian riwayatnya. Maka kedudukannya adalah soduk dan hadis darinya diterima dengan syarat tidak menyendiri atau bertentangan dengan yang lebih kuat. Selanjutnya ke rawaat. Muhammad ini mengambil hadis dari Abdul Razak bin Hammam bin Nafi. Yang selanjutnya Suja bin Al-Walid bin Qais. Yang selanjutnya Muhammad bin Yusuf bin Waqid bin Utsman. Lanjut ke rawiannya, yaitu Abu Daud As-Sijistani, lalu Abdurrahman Ahmad ibnu Syu'aib bin Nasai. Yang selanjutnya Abdullah ibnu Ali ibnu Al-Jarud. Lalu hadis itu terdapat pada kitab Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai, dan yang tertera. Selanjutnya sanad yang kedua yang bernama Al-Husain bin Muhammad bin Bahram, kunyanya Abu Ahmad dan ada yang mengatakan Abu Ali, nisabnya At-Tamimi, Al-Marwadi dan Al-Mu'adid, tempat tinggalnya di Baghdad. Hubungan periwayatnya sepupunya adalah Ishaq bin Ibrahim Al-Bagawi. Tahun wafatnya 213 Hijriah atau setahun atau 2 tahun setelahnya. Tobakohnya generasi perawinya menurut At-Takrib generasi ke-9. Peringkat menurut Ibnu Hajar thiqah terpercaya. Peringkat menurut Az-Zahabi, dia adalah seorang yang hafal hadis. Langsung ke jar wa ta'dilnya. Beberapa ulama seperti Muawiyah bin Salil meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal dan dia memintanya agar menceritakan hadis. Ibnu Hibban menyebutnya sebagai orang terpercaya dalam kitab At-Thiqat. Sementara itu, Abu Hatim menyebutnya seseorang. Kemungkinan perawi lain sebagai majhul, tidak dikenal. Namun Abu Ahmad Al-Marwazi dan ulama lain seperti Az-Zahabi tampaknya berbeda pendapat. Terdapat juga keterangan bahwa ia menghafal hadis-hadis hukum. Dalam suatu pertempuran, ia memiliki riwayat dalam kitab-kitab sunan seperti Sunan Abu Daud, Tirmizi, dan lain-lain. Kerawiannya, di situ ada Syiban bin Abdurrahman, yang kedua Israil bin Yunus bin Abi Ishaq, yang ketiga Jarir bin Hazim bin Zaid bin Abdillah bin Syuja, yang keempat Abu Uwais Abdullah bin Abdullah, yang kelima Sulaiman bin Quram bin Mu'adz, yang keenam Syarik bin Abdillah bin Abi Syarik. Yang selanjutnya rawiatnya, yang pertama Ahmad bin Mani' bin Abdurrahman, yang kedua Zuhair bin Harb bin Sadat, yang keempat Abbas bin Muhammad bin Hatim bin Waqid, yang kelima Muhammad bin Rafi' bin Abi Zaid, yang keenam Ishaq bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Munba, lalu Mansur bin Ja'far An-Naisaburi, yang selanjutnya Fadl bin Sal bin Ibrahim, yang selanjutnya Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi, yang selanjutnya Utsman bin Muhammad bin Abi Saibah, yang selanjutnya Muhammad bin Al-Husyan bin
Ishaq An-Nasai, yang selanjutnya Muhammad bin Abdurrahim bin Abdul Zuhair, yang selanjutnya Muhammad bin Yahya bin Abdullah Ad-Dahlil, yang selanjutnya Yahya bin Ma'in. Hadis itu terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud cetakan dengan Aun al-Ma'bud, Sunan At-Tirmizi, Taqib, Sahih Al-Bukhari cetakan Al-Sultaniyah, Sahih Muslim cetakan Turkiya, dan selanjutnya Sunan An-Nasai cetakan Mesir. Selanjutnya sanad yang ketiga yaitu Sulaiman bin Qarn bin Mu'ad, kadang dinisbatkan kepada kakeknya, kunyahnya Abu Daud, nama lainnya Haram Musa, nisbahnya At-Tamimi, Ad-Dabib, Al-Basri, ahli Nahwu, gramatika Arab dan Kufah. Mazhab akidahnya seorang Rafidi Syiah yang ekstrim dalam penolakan. Tahun wafatnya antara tahun 161 Hijriah hingga 170 Hijriah. Tingkatan dalam perawi kitab takribnya tingkatan ke-7. Penilaian oleh Ibnu Hajarnya lemah, hafalannya Syai' al-Hifz. Penilaian oleh Ad-Dahabinya Abu Zur'ah dan lainnya berkata bukan perawi yang kuat, laisa bidzat. Pandangan ulama terhadap Sulaiman bin Qarn ini bisa disimpulkan bahwa Sulaiman bin Qarn termasuk perawi yang diperselisihkan. Mayoritas ulama seperti Yahya bin Ma'in dan Ibnu Abi Hatim menilainya lemah karena buruk dalam hafalan dan berlebihan dalam tasyayu, kecenderungan terhadap Syiah. Namun sebagian ulama seperti Al-Hakim tetap menyebutnya dalam kalangan thiqah dan menyatakan bahwa sebagian hadisnya baik hasan secara individual ifradan. Jadi meskipun ada pujian terbatas, statusnya secara keseluruhan cenderung dhaif, lemah. Selanjutnya rawian yaitu Samak bin Harb, lalu Abu Yahya, Asim bin Abi An-Najud, Imran bin Muslim, Muhammad bin Al-Munkarid, dan terakhir Mansur bin Al-Mu'tamir bin Abdullah bin Rabi'ah. Yang selanjutnya rawiat yaitu ada Sulaiman bin Daud bin Al-Jarud, selanjutnya Abu Muhammad Yaqub bin Yazid Al-Hadrami, yang terakhir Al-Husain bin Muhammad bin Bahram. Hadis ini terdapat dalam Musnad Abu Daud As-Sayalisi, lalu Sunan At-Tirmizi edisi Taqib oleh Bashar, yang selanjutnya Sunan Abu Daud edisi cetakan disertai dengan kitab Aun al-Ma'bud. Selanjutnya sanad yang keempat yaitu Abu Yahya, ada yang memanggilnya Zadan, Dinar, Abdurrahman bin Dinar, ada yang mengatakan Muslim, dan ada juga yang mengatakan Zaid dan Zaban. Julukannya Abu Yahya, nasab dan kelompoknya Al-Kufi, Al-Kanasi, berkaitan dengan tempat bernama Al-Kanasa atau Pasar Al-Kanasa. Negeri asalnya Rihla, Taif. Ia melakukan perjalanan ke Taif atau berasal dari sana sebelum ke Kufah. Tingkatan perawi penurut kitab Takrib At-Tahzibnya Takobat ke-6, artinya dia termasuk generasi perawi yang lebih akhir dari kalangan tabi'in. Derajat menurut Ibnu Hajar lain al-hadith, hadisnya lemah tetapi tidak terlalu parah, masih bisa dijadikan pertimbangan dalam riwayat pendukung. Derajat menurut Az-Zahabi menyebutnya pendapat para ulama tentangnya. Ibnu Ma'in berkata dalam hadisnya ada kelemahan. An-Nasai berkata laisa bil qawi, tidak kuat. Ta'dilnya dapat disimpulkan dari semua ini bahwa Abu Yahya Al-Fattah adalah perawi yang diperselisihkan, namun mayoritas ulama menilainya lemah, dhaif. Meski ada beberapa yang memberi penilaian netral seperti Al-Bazzar dan Yaqub Ibnu Sufyan, namun tokoh-tokoh besar seperti Yahya Ibnu Ma'in, Al-Nasai, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Sa'ad, dan lainnya jelas menyatakan kelemahannya. Oleh karena itu, dalam ilmu hadis, riwayat dari Abu Yahya Al-Fattah biasanya tidak dijadikan hujjah kecuali ada mutaba'ah atau syawahid yang menguatkannya. Lalu sanad keempat ini mengambil dari Mujahid bin Jabar dan rawiyanhunya Abi Ishaq, yang selanjutnya Sulaiman bin Mihran, yang selanjutnya Sulaiman bin Qarn bin Mu'ad, yang terakhir Sufyan bin Sa'id bin Masruq. Yang selanjutnya hadis dari sanad yang keempat itu mengambil dari kitab Sunan At-Tirmizi, Sunan Abi Daud, dan Musnad Abi Daud At-Tayasuli. Yang selanjutnya sanad yang kelima yaitu Mujahid bin Jabar, lahir 21 Hijriah, wafat sekitar 100-104 Hijriah. Ia adalah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, ahli tafsir dan qiraah. Ia dikenal sebagai murid utama Ibnu Abbas dan tinggal di Kufah serta Mesir. Ia adalah maulah dari keluarga Makhzum Quraisy. Para ulama seperti Ibnu Hajar menyebutnya sebagai thiqah dan imam dalam tafsir, sedangkan Az-Zahabi menyebutnya hujjah dalam qiraah dan tafsir. Ia wafat di Makkah. Selanjutnya jarh wa ta'dil. Di sini dari ini saya singkat bisa diambil Mujahid bin Jabar adalah seorang tabi'in yang terpercaya, thiqah, dikenal sebagai ahli tafsir terkemuka. Namun banyak ulama ahli hadis seperti Abu Hatim, Abu Zur'ah, Ibnu Ma'in,
dan lainnya mengatakan bahwa ia tidak mendengar langsung, tidak sempat bertemu atau meriwayatkan secara langsung dari beberapa sahabat seperti Aisyah radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ka'ab bin Ujrah, dan lainnya. Karena itu riwayat Mujahid dari mereka dianggap mursal, terputus sanadnya. Walaupun demikian, Mujahid tetap dinilai thiqah, dan riwayat mursalnya masih dianggap kuat oleh sebagian ulama seperti Ali bin Al-Madini dan Yahya bin Ma'in, bahkan lebih kuat daripada mursal dari tabi'in lain seperti Atta dan Ta'us. Selanjutnya di sini beliau mengambil hadis dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, Abdurrahman bin Abi Layla, Amr bin Haram, Abdullah bin Umar bin Khattab, Taus bin Kaisan, Abdullah bin Sukhairah, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Amr, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah ibnu Amr bin Haram, Rafi bin Khalid, Al-Hakam bin Sufyan bin Utsman, Said bin Zuhair bin Rafi, dan bisa dilihat di sini masih banyak. Selanjutnya sanad yang keenam yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari, seorang sahabat Nabi Muhammad dari suku Kharaj di Madinah. Ayahnya Abdullah bin Amr bin Haram, syahid di perang Uhud. Julukannya Abu Abdullah, ibu Anisa binti Uqbah. Punya anak Abdurrahman, Aqil, dan Muhammad, termasuk sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Wafat sekitar tahun 78 sampai 79 Hijriah di Madinah, termasuk sahabat terakhir yang wafat di Madinah. Selanjutnya jar wa ta'dil, ini bisa disingkat bahwa Jabir bin Abdullah adalah sahabat yang terpercaya dan banyak meriwayatkan hadis. Tapi sebagian perawi yang meriwayatkan darinya tidak terbukti mendengar langsung dari Jabir sehingga hadis mereka bisa ada juga yang diragukan samanya. Selanjutnya Jabir bin Abdullah ini mengambil hadis dari Abu Hafs, Umar bin Al-Khattab, Marwan bin Haram, Abi Huhafa, Bura bin Musa, Abu Burda dari Tiyar Al-Ansari, Ummu Syarik, Amir bin Abdullah, Baj bin Hilal bin Ahib, Abu Qatadah, Abu Hurairah, Ummu Kulsum binti Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Amr bin Sam bin Salabah bin Harb. Rawi anhu seperti Muhammad bin Muslim bin Tadrus ini mengambil hadis dari sanad Jabir bin Abdullah ini. Hadis Jabir bin Abdullah ini terdapat dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Abu Dawud, dan Sunan At-Tirmizi, Musnad Abu Dawud, dan Al-Muntaqo karya Ibnu Jarud, Al-Muntaqo karya Ibnu Jarud, lalu Al-Muwatta Malik riwayat Yahya. Selanjutnya sanad yang terakhir yaitu Muhammad bin Isa At-Tirmizi, julukannya Abu Isa, dikenal juga sebagai Ibnu Ad-Dahan, gelarnya Al-Hafiz, penghafal hadis. Asalnya Khurasan dari desa Buk di Tirmizi, lahir sekitar tahun 210 Hijriah, wafat tahun 275 atau 279 Hijriah. Gurunya Marwa bin Haram, Urah bin Musa. Status perawi hadis terpercaya, thiqah. Menurut Ibnu Hajar dan Az-Zahabi, tingkatan perawinya tingkatan ke-12 menurut kitab Takrib At-Tahdzib. Selanjutnya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Suro, yaitu Imam At-Tirmizi, adalah seorang imam besar dalam ilmu hadis, dinilai thiqah, hafiz, dan berilmu luas oleh para ulama terkemuka seperti Ibnu Hibban dan lain-lain. Sementara pendapat Ibnu Hazm yang menyebutnya majhul dianggap tidak berdasar dan telah dikritik oleh banyak ulama karena ia mengucapkan hal serupa terhadap ulama-ulama besar lainnya. Nah, penilaian para ulama tidak diragukan lagi karena beliau ini sudah menyusun banyak kitab termasuk Sunan At-Tirmizi. Selanjutnya rawiannya, beliau ini mengambil hadis dari Qutaibah bin Sa'id, Muhammad bin Bashar, Mahmud bin Ghailan, Hanad bin Al-Asari Kufu, Ahmad bin Mani, dan banyak lagi seperti yang tertera di sini. Selanjutnya rawi anhu ini tidak ada yang meriwayatkan dari beliau karena beliau adalah perawinya. Terakhir selanjutnya kitab beliau ini terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi sama kitab Al-Ilalul Waqi'atu. Jadi kesimpulannya beliau ini hadisnya terpercaya, sahih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.